Oke, kita baca komentar ya. Ini sendiri saya komentarnya ya. Yang pertama dari Syafa Zahra Lamsel. Ya, saya nggak paham Pak. Nah, ini jadi yang belum paham bisnis atau penipuan modus kerja paruh waktu ini kita diundang biasanya lewat Telegram gitu ya. Atau kita lihat iklan-iklan di kalau dulu sih kita biasanya iklan-iklan ini lewat media sosial ya, Facebook, Instagram lah. Akhir-akhir ini model penipuannya berubah jadi lewat Telegram. Jadi lewat Telegram tiba-tiba kita diundang, kita masuk ke suatu grup Telegram yang menawarkan kerja paruh waktu. Nah, di situ ada banyak member yang memamerkan keberhasilannya yang sebenarnya member-member itu adalah komplotan dari para penipu ini gitu ya, komplotan dari penipu. Kemudian kita ditawarkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, misi-misi yang sangat sederhana, misalnya subscribe YouTube, misalnya follow Instagram, atau misalnya hanya melakukan apa ya, hanya melakukan tindakan-tindakan yang sangat mudah lah, seperti misalnya review Google, kemudian bikin fake order alasannya menaikkan rating toko dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan dimintain top up. Nah, top up untuk alasan macam-macam lah. Ketika kita top up, ternyata misinya dianggap tidak selesai, kita disuruh top up lebih besar lagi. Karena misinya kita tidak selesai lagi, disuruh top up lebih besar lagi, sehingga uang yang masuk itu lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Dan akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa kita ambil dan kita rugi hingga ada yang ratusan juta, kan seperti itu. Yuk lanjut ya. Waduh, tadi pagi aku dapat chat dari kode +234 ngakunya orang Jerman, bekerja sebagai pilot. Nanya nama, tanggal lahir, dan aku ladeni lagi, jadi takut. Jadi hati-hati ya kalau ada eh, pen, nomor-nomor dari luar negeri itu hati-hati karena apa? Karena nomor-nomor luar negeri ini biasanya didapat penipu dari mengenerate, membuat virtual phone number. Jadi virtual phone number ini adalah nomor telepon virtual. Nah, di mana ada beberapa aplikasi yang bisa menyajikan membuat ratusan number phone virtual ini. Selanjutnya number phone virtual ini digunakan oleh penipu untuk apa? Untuk membuat nomor-nomor WhatsApp kan gitu kan ya. Jadi bisa aja orangnya tuh di sini tetapi karena dia pakai virtual phone number-nya itu daftar WhatsApp-nya itu lewat Jerman atau Amerika gitu, maka pakai kode +1 gitu kan ya. Ya. Jadi seolah-olah oh ini bener nomor telepon dari luar negeri padahal ya ini nomor orangnya ada di Indonesia aja, cuman daftarnya pakai virtual number phone luar negeri. Jadi hati-hati ya, jangan langsung percaya aja. Oke. Jeruk nipis 29, terima kasih infonya Pak, sama-sama. Oke lanjut, user 33 sekian, ya betul saya pernah juga, maksudnya pernah, mudah-mudahan pernah dimodusin tapi nggak sampai jadi korban ya. Ya oke. Terus kemudian Santi, betul anakku kena 200 juta lebih, wih, wow 200 juta, banyak loh 200 juta ya. Perempuan mana sih, ibu mana sih yang nggak pengen anaknya dapat kerjaan kan gitu kan ya. Ibu mana sih kan tentu pengen anaknya menjadi lebih baik ya. Cuman ternyata anaknya ini tertipu pekerjaan modus paruh waktu. Jadi kan embel-embelnya oh ini dari perusahaan A, oh ini dari perusahaan B, perusahaannya bonafit gitu loh. Perusahaannya bonafit sehingga orang-orang akan percaya. Oh ini perusahaan PMA, perusahaan luar negeri Bu. Nah, ibu mana sih yang nggak seneng kalau anaknya dapat pekerjaan dari luar negeri gitu, tapi ternyata ujung-ujungnya menipu gitu. Makanya hati-hati ya, dari Bu Santi ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua bahwa jangan asal percaya aja. Jadi jangan asal percaya ketika kita mendapatkan penawaran secara online karena banyak sekali penipuan-penipuan sekarang ini yang jalan di online gitu ya. Terus dari Rudi, Kak Rudi, teman saya ada yang kena tapi baru ratusan ribu rupiah, dia langsung cut. Awalnya dibikin untung dulu ya, emang awalnya itu dibikin untung dulu. Jadi pas kita mendaftar kerja paruh waktu ini di awal-awal biasanya dibayar, tapi nggak besar, paling cuma 30.000, 40.000 gitu. Kemudian kita disuruh top up. Nah, top up untuk masuk di aplikasi, kemudian mengisi uang top up ini dengan duit kita gitu. Ya, nanti diiming-imingi komisi yang besar, 20% misalnya. Diiming-imingi komisi yang tinggi,
kita top up 500.000 dapat 100.000, jadi nanti balik 600.000, katakanlah seperti itu. Kita top up 1 juta dapat 200.000, nanti seolah-olah nanti kita akan dapat 1,2 juta hanya dalam hitungan jam, kan seperti itulah. Ironisnya nanti kita itu dimasukkan di grup Telegram. Nah, di grup Telegram ini isinya ya para penipu itu gitu loh. Jadi di grup Telegram ini isinya ya oknum-oknum penipu ini gitu. Jadi kita nanti kalau pas tanya ke grup Telegram ini, tanya ke sesama member, ya mereka pasti akan jawab, oh ya ini beneran membayar kok, gitu kan ya, ini beneran membayar, ini saya sudah ditransfer, ini buktinya, nanti difotoin foto-foto uang gebokan gitu, difotoin bukti transfer seolah-olah emang udah transfer beneran, difotoin pas lagi di ATM ngecek saldo. Jadi gitu membuat kita sebagai korban ini akan percaya, ya udah aku memutuskan untuk top up. Nah, kalau kita udah nyemplung, kita udah top up, ya ujung-ujungnya duit nggak bakal bisa ditarik karena pas kita menyelesaikan satu misi dianggap tidak selesai, diminta lanjut ke misi berikutnya, diminta top up lebih besar lagi. Nanti kita top up lebih besar lagi, ternyata dianggap tidak menyelesaikan misinya, dimintain top up lagi lebih besar lagi, kan seperti itu ya. John, harusnya ada laporan polisi jadi bisa dipidana. Harusnya ada laporan polisi, tapi ironisnya juga sudah banyak sekali teman-teman yang melapor ya. Teman-teman yang melapor juga udah banyak, cuman ya ini kan sindikatnya susah juga. Artinya ketika kita transfer ke rekening, baik rekening perbankan, bahkan mereka penipu ini udah pakai rekening online ya. Mereka udah pakai rekening online, bank online, bahkan e-wallet dan sebagainya. Lah itu penipu itu menggunakan data-data palsu gitu loh. Jadi daftarnya itu tidak menggunakan nama asli. Kalau penipu menggunakan nama asli mah enak gitu loh. Tinggal kita datangi gitu kan ya, tinggal kita datangi tempatnya, polisi tinggal datangi. Nah, masalahnya ini sangkut pautnya ini rumit sekali gitu loh. Jadi dan kita juga tidak tahu apakah penipu ini sindikat ini berada di Indonesia atau di luar negeri. Kalau dari luar negeri kan susah. Kan susah, udah daftarnya e-wallet, bank online-nya pakai data palsu, kemudian begitu uang masuk langsung ditransfer ke rekening-rekening internasional kayak PayPal dan sebagainya, kan ya susah. Susah. Makanya mudah-mudahan pihak berwenang bisa segera mengatasi hal ini sehingga tidak banyak korban lagi ya. Terus dari Atar, saya tadi di WA katanya pasir putih COD harga 400.000 tapi langsung saya blokir ya. Kalau ragu-ragu sebaiknya diblokir, nggak usah dilanjutin kan gitu ya. Dari Medletari, kok mau? Ya mau aja Kak. Ini namanya kadang orang itu butuh kerja gitu kan ya. Orang itu dapat tawaran kerja yang menggiurkan gitu kan pasti seneng gitu. Apalagi pertama-pertama nggak usah kita bayar, nggak usah kita top up, kita dapat uang, kita dapat komisi gitu kan, siapa sih yang nggak seneng gitu loh ya. Tapi akhirnya kan ke depannya ini kan juga kita disuruh top up ujung-ujungnya kan itu, ujung-ujungnya disuruh top up. Nah, nanti top up-nya itu nggak balik kan, banyak kasus kan seperti itu. Nah, kerja paruh waktu itu hanya menjebak orang yang suka judi, Papa Siadek ya, mudah nggak semua sih Kak, nggak semua. Jadi yang kena kerja paruh waktu ini nggak semuanya orang yang suka judi sih, terutama orang-orang yang awam lah, orang-orang awam. Jadi kemarin ada yang seolah-olah dari job street gitu, job street itu, oh iya karena orang ini pernah ngelamar, korban ini pernah ngelamar di job street, akhirnya percaya aja. Ujung-ujungnya, oh iya jangan-jangan ini dari job street beneran. Padahal ini dari job street yang abal-abal kan gitu kan ya. Ya lanjut. Andrian Syaputra, kerja paling enak itu ya menipu. Iya. Ya enaknya sebentar sih Kak ya. Enaknya sebentar, tapi pasti nanti uangnya kan nggak berkah. Kalau uang nggak berkah kan katanya dimakan setan kan gitu kan ya. Jadi nanti pasti jadinya penipu ini sakit atau apalah, pokoknya dapat dapat azab lah, pasti saya percaya hal itu sih ya. Ini dari Ana Gimenes apa ini ya? Namanya sulit sekali dibaca nih. Mau kerja kok malah buang uang. Nah, kalau kerja paruh waktu itu emang niatnya kerja, tapi malah kita malah yang keluar uang, dan herannya nanti kita malah jadi minus, bukan cuman rekening kita yang habis, tapi bisa jadi kita malah jadi minus, hutang tetangga, hutang kanan kiri, kemudian
bahkan pinjol gitu loh, bahkan pinjol. Nah, terus dari Darnuzang, keserakahan membunuhmu. Wah, berat nih Kak Darnuzang ini. Keserakahan membunuhmu. Sweet Woman, Pak Polisi bantu tangkap komplotan kerja paruh waktu ini dong. Ya dong, please Pak Polisi bantu tangkap ya. Pak Polisi tolong dibantu tangkap para penipu terutama kerja paruh waktu ini karena udah meresahkan ya. Terus dari user sekian sekian sekian. Setiap transfer uang ada alamat yang jelas dan ada orangnya. Kenapa pihak kepolisian tidak menangkap pelaku penipuan? Mohon penjelasannya. Yaitu tadi, penipu ini udah cerdik, jadi mereka itu menggunakan alamat-alamat palsu ketika membuka rekening. Dan rekening itu sekarang kan tidak hanya penipu kan bisa aja tidak hanya menggunakan bank-bank yang ada kantornya seperti bank BCA, Mandiri itu kan nggak seperti itu. Sekarang udah pakai bank-bank online, pakai e-wallet, pakai virtual number online, virtual rekening virtual online segala macam ya. Jadi melacaknya jauh lebih susah lagi. Kalau ada bank, kalau mereka pakai bank-bank yang ada gitu ya, bank-bank yang ada kantornya kita cepat dari kantor polisi langsung masuk ke bank, langsung kita laporkan ke bank kan keblokirnya cepat. Tapi kalau misalnya pakai bank-bank yang online ini atau e-wallet juga gitu kan kita kalau mau membekukan rekening itu kan harus ke kantor polisi, kemudian email, kemudian melampirkan bukti-bukti, kemudian pihak sana mau investigasi itu kan butuh waktu. Lah selama waktu ini penipu akan menguras uangnya itu langsung dioper ke rekening lain. Jadi itu susahnya. Jadi tidak serta-merta kalau zaman dulu kan buka rekening itu kan susah banget gitu ya. Sekarang tuh buka rekening kan gampang banget ya. Insight soal penipuan dan modus trading Om, teman saya banyak yang kena trading. Oh, trading ini banyak yang kena. Sebenarnya bukan trading sih, tapi skema Ponzi yang mengatasnamakan trading. Jadi skema Ponzi tapi mengatasnamakan trading. Ya, nanti ujung-ujungnya ya kerugiannya besar sekali karena investor ini sebenarnya mereka itu seperti skema Ponzi. Jadi yang atas ini ketika masuk akan dibayarkan oleh anggota yang lebih baru lagi duitnya ini. Jadi duitnya ini sebenarnya bukan dari bisnis, hasil bisnis, tapi dibayarkan, duitnya ini dibayarkan dari keanggotaan yang baru. Jadi kalau ada anggota baru ya mereka akan masuk gitu loh ya. Jadi itu aja ya baca komentar kali ini sendirian ya. Oke, kita lanjut di komentar-komentar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.